menaklukkan musuh terbesar kita. Yang itu ternyata adalah diri kita sendiri. Musuh yang ada dalam diri tadi itu pinter nyamar, sangat adaptif. Dia bisa berubah-ubah bentuk. Dia bisa masuk lewat macam-macam jalan. Gagal masuk lewat syahwat, ya dia masuk lewat ego. Gagal lewat ego, ya dia masuk lewat riya, pamer. Pertempuran melawan diri kita itu tidak pernah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ngaji kita. Malam ini kita bertempur melawan diri kita sendiri. Jihadun nafas, menaklukkan musuh terbesar kita. Yang itu ternyata adalah diri kita sendiri. Jadi musuh terberat bukanlah yang berdiri di hadapanmu, tetapi yang berbisik lembut dari dalam dirimu. Jadi musuh kita yang sulit ditaklukkan itu dari dalam diri kita sendiri. Kadang-kadang orang menyebutnya ego kita sendiri. Nanti akan jelas kalimat ini. 2 jam ke depan kita sebenarnya menjelaskan kalimat ini. Bagaimana musuh terberat itu, yang itu tidak di luar diri, tetapi di dalam diri kita. Yuk, bismillah. Kita masuk ke sini dulu. Sejak tadi terberat-terberat. Kenapa sih kok ini disebut terberat? Apa tidak lebih berat perang melawan Amerika misalnya? Apa perang melawan Israel? Gitu. Kok yang ini? Ya, ada alasannya. Kenapa sih melawan diri kita itu terberat? Kan ada itu satu riwayat yang disebut hadis, meskipun banyak yang menyebutnya lemah. Ketika pulang dari perang Badar, Rasulullah menyebut di salah satu hadis bahwa kita ini pulang dari perang kecil menuju perang besar. Jadi jihad asghar sudah terlewatkan, menuju perang yang jauh lebih besar. Padahal saat itu yang disebut perang kecil itu ya sekitar 300-an orang melawan ribuan orang. Menang, itu bisa dibayangkan capek, lelah, dan korbannya. Itu pun oleh Rasulullah disebut perang atau jihad kecil saja. Setelah itu akan ada jihad yang lebih akbar, yaitu perang melawan diri kita sendiri. Kenapa disebut paling berat? Yang pertama, karena musuhnya tidak kelihatan. Kalau musuh di luar diri gampang kelihatan. Tapi musuhnya tidak kelihatan, bahkan ternyata musuhnya itu menyamar jadi diri kita sendiri. Suara-suara dari dalam itu kan rasanya diri kita sendiri. Misalnya kita marah. Nah, terus diri kita bisiki, ya memang harus marah ini demi kebenaran. Itu kan nyamar sebagai diri kita untuk membenarkan hari yang jelek. Sombong misalnya. Nah, terus kamu pakai dalil loh, saya harus sombong Pak. Sombong pada orang sombong itu sedekah misalnya. Kayak gitu loh. Dan itu kamu pilih sendiri, padahal aslinya ya kamu memang sombong, kamu memang itu. Tapi terus kamu cari alasan. Akhirnya apa ya? Kamu nganggap sombongmu itu benar.
kalah kalian sama dirimu sendiri. Ya, wong yo padune pamer, riak, apa-apa dipamerkan di medsos. Waktu ditanya, Mas, mbok yo jangan riak gitu, jangan pamer. Ini bukan riak, Pak, ini tahadus bin nikmah. Ini saya sedang mengabarkan nikmat yang dianugerahkan pada Allah ini, Pak. Ini bukan riya. Itu kan. Sebenarnya dalam hatimu tahu, sebenarnya kamu ingin pamer, ingin dipuji orang. Tapi kamu kalah. Akalmu kamu suruh kerja, membenarkan dirimu yang salah. Ini beratnya tarung melawan diri kita sendiri itu. Apalagi yang sudah belajar filsafat, yang sudah lama ikut ngaji filsafat, itu biasanya daya ngeyelnya meningkat. Jadi sekian derajat wis ngeyel, kamu merasa wis ngerti filsafat, terus jawab terus. Nanti kalau sudah kepepet mentok, biasanya senjata terakhirnya, kita kan manusia, Pak, bukan malaikat. Nanti gitu mesti. Jadi itu beratnya melawan dirimu. Musuhnya dirimu sendiri. Dia nyamar jadi dirimu. Dan setiap orang tentu saja merasa, aku itu benar, aku itu baik. Aku kalau ada jeleknya ya terpaksa, ada alasannya. Nah, itu hampir kita semua begitu. Tidak ada orang itu yang secara sadar menganggap aku itu jelek, itu juara. Kita itu pasti hampir semua kita merasa aku baik, aku benar. Kalau aku ada jeleknya, ada kelirunya, ya itu manusiawi saja. Atau gayaku memang begini. Itu kita sudah. Jadi yang pertama itu, kenapa disebut perang yang paling berat? Yang kedua, musuh yang ada dalam diri tadi itu pinter nyamar, sangat adaptif. Dia bisa berubah-ubah bentuk. Dia bisa masuk lewat macam-macam jalan. Gagal masuk lewat syahwat, ya dia masuk lewat ego. Gagal lewat ego, ya dia masuk lewat riya, pamer. Ada banyak pintu yang bisa jadi jalan dari musuh kita yang ada dalam diri tadi. Misalnya, awalnya yang kita lawan itu bentuknya adalah malas. Begitu malas kita taklukkan, mungkin kita berhadapan dengan musuh yang baru, yaitu bosan. Bosan kita taklukkan, kita berhadapan dengan musuh yang baru, yaitu pamrih selain Allah. Pamrih kita taklukkan, kita gemilang sudah lillahi ta'ala. Muncul musuh baru, rasa bangga, ujub, sombong. Jadi levelingnya banyak. Musuh kita itu adaptif. Mau ngaji, tantangan pertama, males nanti di YouTube-nya juga ada toh. Ngapain capek-capek, di rumah sambil berbaring bisa, ya, tantangan pertama. Tapi terus kamu menang, berangkatlah, ngaji itu baik kok, terus kamu berangkat. Tantangan kedua biasanya apa? Istiqomah. Sekarang berangkat, alah bosen ternyata, besok mau berangkat paling gitu lagi ngajinya, bosen. Itu tantangan kedua biasanya istiqomahnya. Kalau tantangan kedua sudah kita menangkan, biasanya pamrihnya muncul. Semoga nanti saya dapat ini, dapat itu, untuk ini, untuk itu, yang selain Allah. Namanya sudah tidak ikhlas lagi. Kalau ini kita loloskan biasanya sampai ke titik ikhlas, kan luar biasa itu orang bisa ikhlas itu. Tapi terus masuk godaan lewat jalur yang berbeda. Dari dalam muncul suara, kamu luar biasa, keren. Tidak banyak orang bisa nyampe level ikhlas, kamu sampai di level ikhlas. Kita merasa besar. Jadi musuh dalam diri kita itu ganti-ganti.
Dan itu yang berat. Jadi kalau musuh di luar diri kelihatan, begitu kita taklukkan selesai. Tapi musuh di dalam diri dia berubah-ubah terus, ganti-ganti terus. Yang ketiga, pertempuran melawan diri kita itu tidak pernah selesai. Hari ini Pak, saya berhasil menaklukkan marah. Apa terus besok tidak mungkin marah lagi? Tidak, besok masih bisa marah lagi. Harus perang lagi. Hari ini saya sukses tidak curang Pak. Besok ada godaan yang sama bolak-balik lagi. Bisa saja besok kita kalah meskipun sekarang kita menang. Jadi pertempuran ini sepanjang hayat. Jadi terus kita harus bertempur melawan diri kita. Ini yang disebut paling berat. Mungkin kadang sekali-sekali kita, selama ini Pak saya sudah melawan rasa amarah ini terus-menerus dan sukses. Sekali-sekali boleh lah Pak marah ya. Kita capek pada akhirnya. Kenapa? Karena harus terus-menerus. Itu yang disebut berat. Dan yang terakhir, perang ini kalau menang malah hening. Tidak ada sertifikatnya. Iya, tidak ada pesta-pestanya syukuran. Apa ada kalian diundang? Saya undang syukuran karena saya menang melawan hawa nafsu. Nah, tidak ada. Gitu loh. Mari kita rayakan kemenangan kita. Jadi tidak menang akhirnya. Kalah lagi. Karena sombong, karena ingin pamer. Jadi tidak ada hype-nya, kita tidak dipuji orang. Orang tidak tahu, tidak ada tepuk tangannya. Jadi yang sukses justru menemukan keheningan, kesunyian dirinya. Itu yang disebut berat. Padahal biasanya orang menang itu kan ingin dipuji, disorai, diberi imbalan. Kalau ini tidak. Jadi secara materi jadi tidak terlalu menarik pertempuran melawan hawa nafsu ini. Tapi penting. Ya, dan jangan minta imbalan apa-apa, tidak ada imbalannya selain ketenangan, ketentraman jiwamu. Oke, jadi rupiah juga tidak akan turun meskipun kamu menang melawan nafsumu, melawan dirimu. Cuma sekarang kamu lebih tenang, lebih bisa menikmati hidupmu, lebih bisa bersyukur. Baik, itu ya kalau ada yang tanya, kenapa sih kok disebut perang yang paling berat? Alasannya 4 itu. Mungkin ada yang tanya, apa sih yang diperangi kalau tadi katanya perang? Dan itu perang yang paling berat. Nih, kalau di banyak kitab, termasuk Ihya-nya Imam Ghazali, kalau saya rinci setidaknya ada 7 hal yang harus kita perangi. Yang pertama, hawa nafsu yang tidak terkendali. Jadi dorongan jiwa yang tidak terkontrol. Berarti diperangi biar dia patuh ikut terhadap kontrol kita. Apa sih yang diinginkan nafsu itu? Biasanya adalah nyari enak, kenikmatan materi, kekuasaan, popularitas, pujian, birahi. Itu biasanya nyari enak. Bukan berarti tidak boleh. Apa tidak boleh Pak kita kenikmatan materi? Boleh. Kata siapa tidak boleh? Nyari kekuasaan boleh tidak Pak? Boleh. Nyari popularitas boleh saja, silahkan. Tapi harus terkendali.
Jangan sampai demi popularitas, Pak, kalau saya ngomong biasa-biasa, ndak viral, Pak, ndak populer. Saya harus sekali-sekali bohong, sekali-sekali bikin sensasi, sekali-sekali bikin hoax, baru populer. Nah, ini namanya nafsunya tidak terkendali. Ingin jadi pemimpin, ingin berkuasa, oke saja, tapi ya jalannya yang baik. Jangan menghalalkan segala cara, ganti aturan lah, atau gitu dia tidak boleh. Ya, jadi itu berarti apa? Nafsunya tidak terkendali. Ingin enak boleh, materi boleh, tapi dengan jalan yang benar. Birahi misalnya, kalian normal sih, masih sehat, masih butuh itu, tapi kan ya jangan ngawur. Karena kalau kamu ngawur, ndak jadi nikmat. Atau nikmatnya cuma sebentar, masalahnya ndak selesai-selesai. Maka dia perlu ditaklukkan nafsu itu. Yang kedua yang harus kamu taklukkan juga, ego. Kalau bahasa Arabnya ananiyah. Ego itu merasa aku selalu benar, aku itu hebat loh, aku harus selalu menang loh. Ini ego. Kalau bukan aku jadi apa kamu? Ini ego. Gaya hidupku lah yang terbaik, ini ego. Orang lain pikirannya begitu semua, lihat aku ini khas, beda dong dengan yang lain. Ini ego. Yang lain menafsirkannya begitu-begitu. Alah, itu pikiran biasa kalau begitu. Saya loh pikirannya luar biasa. Meskipun nanti ketika orang baca, alah ya kayak gitu saja podo wae. Tapi kita merasa hebat. Itu ego. Cirinya orang egonya besar, kalau dikritik menyala. Ya, bahasa Indonesia ini kobong kan menyala ya. Terbakar kok menyala. Jadi kalau dikritik kobong, marah dia. Jadi kenapa sih orang dikritik kok marah? Mungkin dia nganggap dirinya harus selalu benar. Dan itu ego. Orang yang merasa dirinya selalu benar itu orang yang tidak berkembang pasti. Kenapa? Ya dia tidak akan belajar lagi, tidak akan memperbaiki diri. Wong dia merasa sudah benar. Dia akan mandek, hidupnya selesai. Ini ego. Hati-hati siapapun dengan jebakan ego. Hidup itu memang agak nyeni. Ya kalian melenyapkan ego sama sekali, ya jangan nanti kamu jadi orang minder, merasa kecil, tidak percaya diri. Tapi terlalu besar egomu, masalah. Jadi makanya kayak seni, kamu harus pintar memainkannya. Yang ketiga, serakah. Manusia itu biasanya tidak ngerti berhenti. Kalau sudah enak, kalau sudah nyaman, kalau sudah kuasa, itu berarti mandeknya susah. Ingin terus, ingin terus. Kalau dalam Al-Quran kan disindir, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Jadi kamu ingin terus-terusan nambah sampai mati. Kalau ini tidak direm, jangan dikira enak itu yang kamu lipat gandakan sebanyak mungkin akan tetap enak. Ada banyak enak yang terus jadi bencana. Minum manis itu enak, tapi kalau kamu terus-terusan manis, siap-siap. Mungkin kamu masih muda sudah harus suntik insulin kamu. Ini kamu tidak ngerti ngeremnya. Itu nama lain dari serakah. Kemudian emosi yang merusak itu juga harus diperangi. Marah, benci, iri, dengki, dendam. Jadi
Yo wajar saja kadang-kadang mampir di kita kemarahan, kadang-kadang mampir di kita rasa iri, kadang-kadang kecil ada rasa dengki, benci dengan seseorang. Atau kita habis disakiti terus dendam. Itu wajar, tapi kita harus bisa mengelolanya dengan baik sehingga tidak sampai kadar merusak. Marah wajar sih, kita kadang kalau diusilin orang marah kita. Tapi kan pastikan kita tetap terkendali. Makanya ada, dulu kita pernah ngaji kecerdasan emosional. Kecerdasan emosi itu bukan kok orang terus tidak pernah marah. Tapi orang kalau marah bisa mengelolanya dengan baik. Kalau takut bisa juga mengelolanya dengan baik. Wajar orang punya rasa takut. Manusiawi, karena hidup ini kan banyak bahaya-bahayanya yang bisa menjebak kita. Sekedar minum kayak gini baru panas terus saya minumnya kan tidak berani surut cepet, pelan-pelan gitu biar tidak kosong. Jadi emosi kita semoga tidak sampai ke level merusak. Terus lagi, ini mungkin banyak yang punya penyakit ini. Kemalasan dan kelalaian. Jadi kalian terlalu sering mengabaikan hidupmu. Mengabaikan dirimu sendiri. Ini perlu diperangi. Setiap kalian itu istimewa, kalian sesuatu. Tapi kalau kalian malas, kalau kalian lalai, yang harusnya kalian sesuatu jadinya bukan apa-apa. Jadi keistimewaanmu tidak muncul. Kalau ditanya orang, jawabnya biasanya pakai sebenarnya. Sebenarnya saya itu rajin kok Pak. Sebenarnya saya itu pinter kok Pak. Sebenarnya saya itu tekun kok Pak. Ada sebenarnya itu biasanya yang faktanya kebalikannya. Kalau ada orang ngomong sebenarnya saya rajin, berarti kenyataannya saya malas. Sebenarnya saya itu tekun Pak, berarti kemarin-kemarin faktanya kamu malas. Dan itu yang harus kamu perangi. Makanya kalau saya ditanya, Pak Faiz gimana caranya untuk tidak malas? Ya jangan malas. Wong kamu tahu malas itu jelek, ya jangan dilakukan malesnya. Tidak perlu tips apa-apa. Kalau dipakai tips nanti kamu tergantung pada tipsnya. Yang penting jangan malas, itu aja sudah. Kamu tahu itu keliru. Jadi ini bagian dari jihadun nafas. Kemudian perlu juga diperangi ketakutan-ketakutan yang tidak proporsional. Takut kehilangan harta, takut tidak diakui, takut statusmu berubah, takut kehilangan kenyamanan, dan lain sebagainya. Terus sampai kamu rela mengorbankan nilai, mengorbankan prinsip, melupakan tujuan hidupmu. Nah itu takut namanya. Contoh ketakutan yang saya sering temui kalau di kampus, di kelas, itu biasanya banyak mahasiswa yang datang pertama, duduknya di belakang. Kenapa begitu? Takut Pak nanti kalau sama dosennya ditanya macam-macam. Takut Pak nanti kalau saya ngantuk ketahuan. Tapi dengan duduk di belakang, dia mengorbankan lebih paham, lebih dekat dengan dosennya, lebih masuk materinya. Nah ini berarti apa? Tidak proporsional, eman-eman. Mbok kamu duduk di depan, suaranya dosenmu lebih jelas. Kalau kamu tanya lebih kelihatan. Nah ini namanya ketakutan yang tidak proporsional. Maka perangi itu. Kalau kamu serba takut, biasanya orang takut itu mikirnya macam-macam.
Mau berangkat ngaji, mikirnya banyak. Nanti kalau hujan gimana? Nanti kalau di sana ketemu orang yang tidak saya sukai gimana? Nanti kalau di sana tempat duduknya tidak enak, tidak ada sandarannya gimana? Nanti kalau pikirannya banyak, tinggal berangkat saja, kalau tidak cocok ya balik lagi, kan gitu aja. Tapi kita sering overthinking, muter-muter tidak jelas. Jadi perangi itu. Dan yang terakhir, niat yang tidak ikhlas. Itu juga harus kita perangi. Kita sering melakukan kebaikan demi pujian untuk pamrih tertentu. Akhirnya apa? Ketika pamrihnya tidak ditemui atau pamrihnya sudah ditemui, amalnya terus jadi banyak berkurang. Nah, ini berarti niatnya tidak ikhlas. Ini juga diperangi. Dulu pernah kita bahas satu sesi penuh tentang apa itu ikhlas. Baik, jadi kalau ada yang tanya, Pak, jihadun nafas itu jihad melawan siapa? Melawan diri kita sendiri. Apa yang kita lawan dari diri kita? Kalau hawa nafsumu tidak terkendali, kalau egomu terlalu besar, kalau keserakahanmu tidak bisa direm, kalau emosimu merusak dirimu, kalau malas dan lalaimu menghancurkan dirimu, kalau ketakutan-ketakutanmu menghentikan kebaikanmu, kalau tujuan dan niat hidupmu tidak ikhlas, masih banyak pamrihnya, itulah yang harus kalian perangi dalam dirimu. Ya, berarti setelah ini kamu cek dari 7 hal ini apa yang masih dominan dalam diriku, yang masih sulit saya taklukkan. Itulah bagian peperangan atau pertempuran terberatmu. Dan ini seperti saya bilang tadi, bisa seumur hidup pertempuran ini. Baik, saya lanjutkan ya. Hari ini medan perangmu 100% lebih banyak dengan era digital. Lebih capek. Coba kita lihat pertempuran era digital. Jihadun nafasnya berbeda. Yang pertama, terjadi pertarungan antara dirimu dan keinginanmu untuk instan. Jadi antara diri dan nafsu yang instan. Jadi kan platform digital itu dirancang untuk menarik perhatian, memicu dopamin kita sehingga kita ketagihan, terus ingin kembali terus. Akhirnya apa? Jiwa kita diuji. Terus tidak sadar kita nyekrol. Tidak sadar, sudah 1 jam ternyata saya cuma, nah itu bisa. Kecanduan TikTok, Reels, FOMO. Kemudian ketagihan likes dan validasi. Temennya ngasih jempol saja senengnya luar biasa ya. Padahal temennya ya iseng saja sih. Kadang ya basa-basi saja. Ya, kamu pamer fotomu jalan-jalan, terus temenmu bilang, pingin ya kayak gitu, padahal temenmu ala kayak gitu aja. Tapi kamu sudah terlena, kamu pingin di likes terus, divalidasi terus. Belum lagi banyak contoh ketagihan, pornografi, game online, judi online, belanja yang impulsif, notifikasinya bolak-balik, kalau tidak Shopee ya Tokopedia. Ya kan? Itu kan pertarunganmu hari ini. Jadi kamu bikin arena medan perangmu sendiri, yang harus kamu kendalikan, dan itu tidak gampang. Sekedar naruh HP barang 1 jam saja kan kamu tidak betah.
Listrik mati, wah sinyalnya ikut mati, sudah kiamat dunia bagimu. Sudah ketergantungan. Maka penting jihadun nafas, berperang melawan dirimu, kendalikan dirimu. Gadgetmu penting, tapi juga jangan setergantung itu. Bikin rumus delayed gratification. Delayed gratification itu kenikmatan-kenikmatan yang layak kamu tunda dulu sih. Di-delay dulu deh. Iya sih asik buka YouTube terus, tapi ini kalau saya buka YouTube terus kapan skripsiku selesai? Kapan tesisku beres? Jadi enaknya YouTube nanti dulu. Itu delayed gratification. Lah kalau aku di kamar terus kayak gini, buka TikTok, buka Reel, kapan ketemu jodohnya? Kok ya berdoa, tiap hari berdoa, ya Allah pertemukan aku dengan jodohku. Lah kamu tidak keluar-keluar dari kamar, dari rumah, gimana bisa ketemu? Nanti nyari online, terus kaget, kok beda sama fotonya? Iya, maka itu pertarunganmu. Medan perang pertama era digital adalah dirimu melawan nafsu ketagihanmu dan nafsu instanmu. Medan perang kedua di era digital adalah melawan dirimu yang sering tergoda oleh distraksi-distraksi. Hari ini tantangan terberat kita adalah lenyapnya kemampuan fokus. Siapa di sini yang sejak ada ChatGPT rasanya kamu menulis sedikit saja berat? Kenapa begitu? Kamu sudah dimanjakan oleh ChatGPT. Belakangan saya sering melihat postingan-postingan itu pakai ChatGPT, pakai AI. Dulu lebih genuine, sebelum ada AI itu orang ngomong apa, orang bicara apa itu rasanya dari hati. Bisa kedetek, bisa terasa. Kadang meskipun kadang kalimatnya salah, kadang ruwet, kadang ngaco, itu bisa. Tapi sekarang begitu difasilitasi oleh AI, kemampuan menulismu susutnya banyak. Kamu susah fokus. Begitu madep laptop pingin nulis, ini mulanya gimana? Terus baru dibuka ChatGPT-nya. Gimana sih? Kamu tinggal mindah akhirnya. Kayaknya awalnya malu-malu, poin-poin apa yang penting begitu, tuliskan sekalian lah gitu. Iya. Wah, ini banyak yang ketawa ngaku berarti ya. Oke, jadi defisitnya tetap ada dirimu, mesinnya sih tambah pinter. Apalagi kamu nginput data tiap hari ke dia. Kalian yang susutnya banyak, bahkan sekedar untuk fokus saja sulit. Belum lagi kalau fokus itu diterjemahkan khusyuk, wah lebih sulit lagi. Membaca panjang kamu tidak betah. Rasanya kok membosankan, buku itu baca panjang, intinya sajalah gitu. Maka konten-konten panjang itu kan terus kamu potong-potong. Kenapa? Kita kesulitan fokus. Kan banyak, bahkan acara-acara komedi pun dipotong-potong. Dan kamu lebih suka nonton potongannya. Versi panjangnya bagi kamu tidak menarik. Korban kelihatan ngaji filsafat. Potongan-potongannya kan banyak, macam-macam. Ada yang 1 menitan, ada yang 5 menitan, ada yang 30 menitan. Itu yang posting berarti cerdas. Ngerti kalau
audiennya hari ini itu males berpanjang-panjang. Efeknya apa? Ya nanti berpikir mendalam juga ndak siap. Menikmati keheningan juga ndak bisa. Padahal tafakkur itu, spiritualitas itu kan perlu keheningan, perlu kedalaman, dan itu kalian ndak akan betah. Saya pingin nanti setelah tahajud saya mau tafakkur. Baru diem sebentar, tangannya ngambil HP. Sambil nunggu subuh rencananya tafakkur, akhirnya buka TikTok. Itu yang terjadi hari ini. Jadi makanya ada yang bilang generasi hari ini itu spend attention itu ya kemampuan fokusnya, kemampuan perhatiannya itu maksimal. Maksimal itu berarti paling top katanya ini 20 menit. Jadi 20 menit itu ya berarti kalau kalian ada orang ceramah, menit ke-21 pikiranmu melayang sudah. Itulah. Jadi sekarang yang laku cuma kultum, cuma 7 menit. Itu pun kalau menarik. Kalau tidak ya tetap kalah. Jadi 20 itu maksimal. Mungkin kalau ada di sini ustadz atau guru atau apa ya perhatikan ya kalau kalian ngajar dan kalian ngomong sendiri ceramah, perhatikan waktunya. Kalau sudah 20 menit, improve lah apa gitu biar perhatian murid-murid, siswa mahasiswanya kembali. Kalau tidak, mereka akan pergi pikirannya kemana-mana. Meskipun fisiknya mungkin di situ. Jadi, ini vitalitasmu harus dikembalikan lagi. Kalian tetap harus bisa dalam. Tidak dangkal. Nah, jihadun nafasnya apa saja? Melawan distraksi. Kalau saya coba deh kalian bikin aturan sendiri untuk dirimu. Bikinlah sendiri, patuhi sendiri. Misalnya screen time. Kalau saya screen time saya jam sekian sampai sekian. Di luar itu saya tidak akan buka HP kecuali cuma ngecek WA atau kalau ada telepon. Kalau buka Instagram, nyekrol TikToknya nanti saja. Kasih saja notifikasi untuk yang kamu membolehkan dirimu buka anytime seperti untuk komunikasi atau untuk apa silahkan. Tapi di luar itu kamu bikin screen time sendiri. 1 jam sebelum tidur Pak saya, misalnya. Kemudian kurangi nyekrol dengan nawaitu iseng. Ya, jadi kadang itu mungkin akan lebih enak kalau ketika kamu ingin buka medsosmu, pastikan kamu ingin cari apa, ingin tentang apa, ingin apa. Jadi termasuk yang marketplace belanja-belanja ya. Karena biasanya iseng nyekrol itu bisa menipiskan dompetmu. Meskipun kadang-kadang kamu kan padahal bolak-balik ketipu kan. Gambarnya kayak gimana, yang datang kayak gimana. Itu sering begitu. Tapi kamu atur. Bila perlu apa, matikan notifikasi. Saya ngalami sendiri, jadi di HP saya itu bukan yang WA ya, notifikasi untuk pesan, perpesanan kan ada itu. Itu saya matikan sejak lama. Jadi ada banyak sekali pesan, tahunan itu numpuk di situ. Mungkin informasi pulsa lah apalah, itu tidak pernah saya baca. Jadi kemarin hampir setahun baru saya cek, ternyata tidak ada yang penting satupun. Yang perpesanan ya, bukan yang WA. Jadi kadang-kadang kita itu begitu. Seolah-olah kita itu orang penting, isinya pesan itu luar biasa, padahal enggak.
Boleh kok dimatikan notifikasinya. Jadi notifikasi-notifikasi apapun matikan saja. Kalau memang perlu, buka aplikasinya langsung. Kemudian coba deh untuk hal-hal penting kuatkan fokusmu meskipun berat. Membaca, kalian harus latihan bisa membaca panjang. Ibadah, latihan bisa ibadah khusyuk. Karena ini eksistensial, penting untuk membangun diri dan jati dirimu. Kemudian tentu saja penting juga kalian sediakan waktu tanpa gadget. Ini kebalikannya ya. Jadi yang terakhir ini kebalikannya yang pertama. Kalau yang pertama kan membatasi screen time. Ini bagi orang-orang yang hidupnya tidak bisa lepas dari HP, batasi. Nah kalau yang terakhir justru cari waktu yang khusus yang kamu tidak pegang gadget. Dengan keasikan apapun yang kamu bisa. Mungkin memelihara apa, mungkin menanam apa, mungkin memasak, mungkin silakan saja. Tambah skill sebanyak-banyaknya, tidak hanya skill nyekrol. Ya, kalau nyekrol kan kamu cuma modal jempol saja. Tambah kemampuan macam-macam. Biar apa? Kamu merasa semakin bangga dengan dirimu. Pride-mu muncul karena kamu bisa ini, bisa itu, nambah. Itu medan perangmu. Diri melawan distraksi. Saya lanjutkan. Medan perang digital yang ketiga. Ini juga perlu diperhatikan khusus. Dirimu melawan akun media sosialmu. Hampir semua penyakit hati bisa masuk ke sini. Media sosialmu itu bisa jadi jembatannya riak. Nah, itu saya kasih istilah riak digital. Iya. Itu riak digital itu ya kamu yang sok pamer, sekedar makan siang tempe sama kerupuk saja dipoto terus dipamerkan. Menu siang hari ini gitu. Oke. Nongkrong di angkringan terus difoto, kasih caption dinner malam hari ini. Itu jenis-jenis riak digital. Nanti kalau ditegur alasannya, ini kan tahadus binikmah wah gitu. Wadune pengen pamer, iri hati, narsis, marah, pencitraan, kecemasan. Hari ini hampir semua bisa dimediasi oleh media sosial. Sumbernya stres juga dari sana. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita mengejar pengakuan orang lain. Kita membangun identitas palsu. Saya yakin yang malam hari ini hadir mungkin 80% lebih punya fake account. Punya akun palsu dirinya. Yang pakai nama asli itu biasanya kamu isinya yang baik-baik. Terus yang fake account, kamu mengikuti yang sesuai hawa nafsumu. Nah, padahal kalau mau jujur, sebenarnya isinya fake account itulah dirimu yang asli. Sementara yang pakai namamu yang sebenarnya itu kamu hanya pencitraan saja. Jadi kalian sedang belajar untuk tidak menjadi dirimu yang otentik. Kamu pelan-pelan jadi palsu. Nah, ini tantangannya media sosial. Kadang-kadang sok soleh, sok marah-marahi orang. Itu dosa, itu maksiat itu. Allah murka padamu. Padahal dia sendiri sholatnya bolong-bolong, dia sendiri. Nah, itu medsos. Maka jihad nafas juga harus kita lakukan melalui pertarungan antara diri kita dan hasrat di media sosial. Niatnya dijaga.
Niat dijaga itu ya karena memang yang tahu motif itu kan kita. Tadi saya nyindir sini itu ya, bisa tidak. Yang tahu dirimu sendiri. Riya atau tidak kamu yang tahu, orang lain tidak tahu. Maka jaga benar niatmu. Pak, saya itu sudah niat ikhlas loh Pak. Kok orang masih salah paham? Loh kalau kamu masih sibuk, gelisah dengan salah pahamnya orang, kamu masih belum terlalu ikhlas. Orang ikhlas itu tidak peduli dipahami orang atau disalahpahami orang. Kalau kamu masih gelisah dengan komentarnya orang, ya berarti kamu belum sepenuhnya ikhlas. Kalau orang ikhlas itu kan motifnya lillah saja, karena Allah saja, bukan karena manusia. Jadi kalau melakukan sesuatu karena manusia, bahkan meninggalkan sesuatu karena manusia juga, ya tidak bisa disebut ikhlas. Masih ada motif manusianya. Makanya dulu ada seorang sufi, saya lupa di sesi apa itu saya jelaskan, namanya Syekh Ma'ruf Al-Karhi atau Al-Kurhi. Beliau bilang melakukan kebaikan yang tujuannya bukan Allah, termasuk tujuannya manusia untuk dipuji, untuk divalidasi dan lain sebagainya, kata beliau, ini namanya musyrik. Karena tidak boleh melakukan sesuatu, apalagi ibadah, bukan karena Allah. Tapi melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu yang motifnya karena manusia. Kalau tadi kan melakukan sesuatu motifnya manusia, itu musyrik. Meninggalkan sesuatu motifnya manusia, itulah riya. Contohnya, mungkin ada misalnya teman-teman nginep di rumah temannya, mau sholat tahajud sebenarnya sih tidak enak, nanti dianggap soleh sama temanku. Meninggalkan sesuatu karena manusia. Saya sebenarnya sudah rutin sholat duha sih, ini pas di kampus mau sholat duha tapi kok malu dilihat banyak orang, tidak jadilah. Nah, ini meninggalkan sesuatu karena manusia. Kalau ini yang kamu lakukan, ya kamu riya namanya. Tapi kalau kamu melakukan sesuatu karena manusia, ini tidak cuma riya. Kata Syekh Ma'ruf Al-Kurhi, kamu musyrik, menduakan Allah. Kenapa? Ya karena tujuan kebaikan itu harusnya Allah saja, malah kamu untuk manusia. Ya lepas kalian setuju atau tidak, tapi dua-duanya jelek. Melakukan atau meninggalkan sesuatu karena manusia berarti tidak karena Allah. Maka tata niatmu. Jangan pamer, jangan haus validasi, jangan mudah terpancing oleh kebencian. Jagalah adab digital.